Pada suatu hari, Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah murung. Istana yang biasanya ramai oleh senda gurau kini terasa sunyi. Para menteri, ulama, dan pembesar duduk berbaris, namun tak seorang pun berani bersuara. Beberapa hari sebelumnya, Sultan mendengar bisikan dari rakyat jelata tentang sesuatu yang aneh, ilmu bibir wanita. Katanya, itu adalah rahasia yang mampu menundukkan lelaki paling perkasa, bahkan raja yang paling berkuasa. Sultan bergumam, apa gerangan maksudnya? Bagaimana mungkin bibir seorang wanita, yang lembut dan kecil, bisa memiliki ilmu yang demikian besar? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Maka pagi itu, beliau berseru lantang kepada hadirin. Wahai para ulama dan pujangga, hamba dengar di tengah rakyat ada pembicaraan tentang sesuatu yang disebut ilmu bibir wanita. Katakanlah padaku, apakah gerangan maksudnya? Siapapun yang mampu menjelaskannya, niscaya akan kuangkat derajatnya. Namun, balairung istana tetap hening. Para ulama saling pandang, sebagian menunduk, sebagian mengusap janggut sambil berpikir keras. Para pujangga yang biasanya fasih berpantun, kini lidah mereka keluh. Bahkan menteri-menteri yang licin dalam berkata pun memilih diam. Sultan mengetuk-ngetuk lengannya dengan gelisah. Apakah pertanyaanku begitu sulit? Ataukah kalian semua terlalu takut untuk menjawabnya? Tetap saja tak ada suara. Dalam hati mereka berkata, pertanyaan ini ganjil. Bila salah bicara, bisa-bisa kita dituduh menghina wanita, atau bahkan menghina Sultan sendiri. Lebih baik diam daripada celaka. Sultan pun menghela napas panjang. Wajahnya semakin muram. Baiklah, jika hari ini tak seorang pun menjawab, besok akan kupanggil kalian kembali. Dan bila kalian tetap bungkam, jangan salahkan aku bila kemurkaan jatuh pada kalian semua. Maka bubarlah majelis hari itu dalam ketegangan. Para ulama keluar dengan wajah pucat, para menteri mengusap peluh, dan rakyat berbisik-bisik penuh penasaran. Sultan masih duduk termenung, sementara dalam hatinya bergemuruh satu tanya. Siapakah yang berani membicarakan ilmu bibir wanita di hadapanku? Keesokan harinya, balairung istana kembali dipenuhi ulama, pujangga, menteri, dan para penasihat. Mereka datang dengan jubah megah, sorban tinggi, dan wajah penuh kerisauan. Sultan Harun ar-Rasyid naik ke singgasananya. Dengan suara lantang beliau bersabda, wahai para cendekiawan, kemarin kalian bungkam. Hari ini aku beri kesempatan sekali lagi. Katakanlah kepadaku, apakah gerangan yang disebut ilmu bibir wanita? Namun, seperti hari sebelumnya, balairung itu sunyi bagaikan kuburan di malam buta. Seorang ulama tua mengelus janggutnya, berpura-pura batuk untuk menyembunyikan kebingungannya. Seorang pujangga muda menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk merapikan gulungan kertas. Para menteri pun berpaling satu sama lain, berharap ada yang lebih berani membuka mulut. Sultan mengerutkan kening. Matanya yang tajam menyapu ruangan. Apakah kalian semua telah kehilangan akal? Adakah di antara kalian yang berani menjawab pertanyaanku? Tetap tiada jawaban. Salah seorang pujangga gemetar seraya berbisik pada kawannya. Jika kita berkata, bisa jadi Sultan murka. Sebab membicarakan bibir wanita amatlah berbahaya. Bisa dituduh menghina kehormatan. Yang lain pun membalas lirih. Benar, lebih baik diam. Nyawa kita taruhannya bila lidah salah bicara. Melihat semua orang bungkam, Sultan bangkit dengan wajah marah. Baiklah, jika para ulama, pujangga, dan menteri tak sanggup menjawab, maka aku akan mencari orang lain yang lebih cerdik. Esok hari, panggil Abu Nawas ke hadapanku. Mendengar nama itu, seisi balairung terperanjat. Sebagian berbisik dengan nada lega. Ah, hanya dia yang cukup berani dan licin lidah untuk menjawab pertanyaan ganjil semacam ini. Namun sebagian lagi merasa ngeri. Bagaimana jika Abu Nawas mempermainkan Sultan dengan jawabannya? Bisa-bisa ia dihukum berat. Maka bubarlah majelis dengan hati yang gamang, menanti hari esok ketika Abu Nawas dipanggil menghadap. Keesokan harinya,
Matahari baru saja naik separuh tombak ketika seorang pengawal istana datang mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," ujar sang pengawal dengan suara lantang, "Sultan Harun ar-Rasyid memanggilmu segera ke istana. Jangan berlambat, sebab perkara ini amatlah penting." Abu Nawas yang tengah duduk santai di serambi rumahnya, tersenyum tipis. Sudah kuduga, bila semua ulama dan pujangga bungkam, tentu akalku akan dicari." Ia pun bangkit, merapikan jubahnya yang sederhana, lalu berkata kepada istrinya, "Wahai isteriku, doakan aku. Kali ini entah ujian apakah yang menantiku di hadapan Baginda Sultan." Dengan langkah tenang, Abu Nawas berjalan menuju istana. Sesampainya di Balairung, Sultan telah duduk di singgasana, dikelilingi para menteri, ulama, dan pujangga yang kemarin bungkam. Sultan menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam namun penuh harapan. "Abu Nawas," sabda Baginda, "semua orang pandai di negeri ini tak sanggup menjawab pertanyaanku. Maka kepadamu aku bertanya, apakah gerangan yang disebut ilmu bibir wanita?" Balairung seketika hening. Semua mata tertuju kepada Abu Nawas. Para ulama menahan napas, para pujangga menggigit bibir, sementara para menteri saling berpandangan dengan rasa cemas. Namun Abu Nawas, dengan wajah teduh dan senyum nakal yang khas, menjawab perlahan, "Ampun tuanku, pertanyaan Baginda sungguh dalam maknanya. Namun, Patik memohon, berilah hamba waktu sehari semalam untuk memikirkan jawaban yang sepadan. Sebab perkara ini bukanlah soal kecil, melainkan rahasia besar yang perlu ditimbang dengan akal dan hati." Sultan mengangguk, meski tampak sedikit heran. "Baiklah, Abu Nawas. Esok engkau kembali ke hadapanku. Bila engkau berhasil menjawab dengan bijak, niscaya aku akan memberimu hadiah besar. Tetapi bila engkau gagal, maka jangan salahkan bila hukuman menantimu." "Daulat tuanku," ucap Abu Nawas, membungkuk hormat lalu undur diri. Ketika ia melangkah keluar dari istana, beberapa pujangga berbisik dengan sinis, "Kali ini Abu Nawas pasti takkan selamat. Mana mungkin ada manusia yang sanggup menyingkap rahasia bibir wanita?" Namun Abu Nawas hanya tersenyum, seolah menyembunyikan sesuatu dalam pikirannya. Setelah keluar dari istana, Abu Nawas berjalan pulang sambil menundukkan kepala, namun sesungguhnya benaknya berputar laksana roda pedati. Sultan meminta penjelasan tentang ilmu bibir wanita. Bukan soal mudah. Jika jawabku terlalu sederhana, akan dianggap remeh. Jika terlalu berbelit, dianggap sesat. Maka, perlu akal cerdik agar rahasia ini tersingkap dengan bijak. Sesampainya di rumah, istrinya menyambut dengan wajah cemas. "Wahai suamiku, mengapa wajahmu tampak berat beban? Apakah Baginda murka kepadamu?" Abu Nawas menghela napas panjang lalu berkata, "Bukan murka, wahai istriku. Tetapi titah Sultan amatlah sulit. Esok aku dituntut menjelaskan ilmu bibir wanita. Bila benar jawabku, selamatlah aku. Bila salah, niscaya kepalaku melayang." Sang istri tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis. "Wahai Abu Nawas, bukankah engkau sering berkata bahwa kaum wanita menyimpan 1000 rahasia pada bibirnya? Mungkin jawabanmu sudah ada di sekitarmu. Hanya engkau perlu mendengar dengan lebih saksama." Kata-kata itu membuat Abu Nawas termenung. Benar juga. Bibir wanita bukan semata untuk berkata, tetapi ia menyimpan tanda. Bila diam, bila tersenyum, bila merajuk, bila menggoda, bila mendoa. Semua ada ilmunya. Malam itu, Abu Nawas berkeliling kampung dengan menyamar, berpura-pura sebagai pedagang keliling. Ia singgah dari satu rumah ke rumah lain, memperhatikan bagaimana para wanita berbincang dengan suami mereka, menenangkan anak, atau bergosip dengan tetangga. Ia melihat bibir yang tersenyum meski hati perih, bibir yang berucap lembut meski marah tersembunyi, juga bibir yang mampu menundukkan hati lelaki dengan sepatah kata manis. Kini semakin jelas. Bibir wanita ibarat kitab tanpa huruf, tak terbaca oleh mata biasa, namun bisa dipahami oleh hati yang peka, gumam Abu Nawas dalam hati. Menjelang subuh, ia pulang dengan wajah tenang.
Istrinya yang menunggu di serambi bertanya, "Apakah engkau telah menemukan jawabannya, wahai Abu?" Abu Nawas tersenyum licik, lalu berkata, "Aku sudah menemukan sebagian, tetapi esok di hadapan Sultanlah rahasia itu akan kutuntaskan. Karena di sanalah jawabanku akan bernilai." Keesokan harinya, balairung istana kembali dipenuhi para menteri, pejabat, dan bangsawan. Semua menunggu dengan hati berdebar, sebab kabar telah tersebar bahwa Abu Nawas ditantang menjawab teka-teki agung. Apakah sejatinya ilmu bibir wanita? Sultan Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah berwibawa. Begitu Abu Nawas dipanggil masuk, beliau berujar, "Wahai Abu Nawas, kini saatnya engkau menyingkap rahasia. Katakan kepadaku, apakah yang disebut ilmu bibir wanita? Jika engkau benar, maka hadiahnya besar. Jika salah, maka hukuman menantimu." Abu Nawas maju dengan langkah tenang, lalu menundukkan kepala sejenak, seakan tengah menimbang kata. Setelah itu ia berkata lantang, "Wahai Baginda, bibir wanita adalah kitab tanpa tinta, cermin tanpa bayang, kunci tanpa gembok. Ilmunya tak dapat dibaca oleh mata kasar, melainkan hanya oleh hati yang mengerti. Bibir wanita dapat menjadi pedang yang menusuk, dapat pula menjadi balsem yang menyembuhkan." Para hadirin saling berpandangan, sebagian mengangguk, sebagian lagi berbisik. Abu Nawas melanjutkan dengan suara berwibawa, namun tetap menyelipkan jenaka. Apabila bibir wanita tersenyum, ia mampu menenangkan rumah yang guncang. Apabila bibirnya merajuk, ia sanggup mengguncangkan hati lelaki paling gagah. Apabila bibirnya berdoa, maka langit pun dapat terketuk. Maka, ilmu bibir wanita adalah kekuatan yang tiada tanding, sebab ia menyimpan rahasia kehidupan. Sultan mengerutkan kening, lalu bertanya, "Lalu, Abu Nawas, apakah engkau dapat memberi bukti nyata? Janganlah hanya bicara dengan kata-kata indah." Abu Nawas tersenyum licik, menoleh kepada hadirin, dan berkata, "Baiklah, Baginda, pilihlah salah satu wanita dari istana ini, lalu tanyakan kepadanya tentang sesuatu yang engkau ketahui jawabannya. Perhatikan bibirnya." Sebelum ia menjawab, dari bibir itu sudah tampak apakah ia hendak berbohong, berkata benar, atau sekadar merayu. Itulah ilmu bibir wanita, tanda yang tersembunyi sebelum kata terucap. Kerumunan pun riuh. Para menteri berbisik. Beberapa wanita menutup mulut sambil tersipu. Sultan tertawa terbahak-bahak sambil memukul lututnya. "Hahaha, sungguh tepat ucapanmu, Abu Nawas. Sekali lagi engkau membuatku terperangah. Engkau memang lebih licik daripada 1000 kitab filsafat." Usai tawa Sultan mereda, suasana balairung berubah hening kembali. Sultan Harun ar-Rasyid lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, ucapanmu manis laksana madu, tetapi aku ingin bukti nyata di hadapan semua orang. Jika engkau benar-benar memahami ilmu bibir wanita, maka tunjukkanlah kebijaksanaanmu di hadapan kami. Bila engkau keliru, jangan harap engkau akan bebas dari hukuman." Abu Nawas menundukkan kepala sebentar, lalu menjawab dengan penuh keyakinan, "Baiklah, Baginda. Mohon pilihlah seorang wanita dari istana ini, maka aku akan menyingkap rahasia bibirnya tanpa ia perlu berkata sepatah kata pun." Sultan pun memberi isyarat. Seorang dayang istana, jelita parasnya dan dikenal pandai berbicara, maju dengan malu-malu. Semua mata tertuju kepadanya. Abu Nawas menatap lekat-lekat wajah dayang itu, lalu tersenyum tipis. Ia berujar lantang agar seluruh hadirin mendengar. "Wahai Baginda, lihatlah bibir wanita ini." Bibirnya sedikit gemetar, menandakan hatinya diliputi gelisah. Senyumnya tertahan, namun ada garis tipis di ujung bibirnya yang menunjukkan ia tengah menyembunyikan sesuatu. Maka, bila Baginda bertanya kepadanya, ia akan mencoba menjawab dengan sopan, tetapi kata-katanya akan berbelit, sebab bibirnya telah lebih dahulu membuka rahasia isi hatinya. Sultan pun menguji. Beliau bertanya kepada dayang itu tentang perkara sederhana. "Apakah engkau mencicipi kue manis di dapur sebelum dihidangkan untukku?" Dayang itu tersipu, bibirnya bergerak hendak menyangkal, namun benar seperti kata Abu Nawas,
Ucapannya menjadi terbata-bata, dan akhirnya ia mengaku bahwa memang ia sempat mencicipi. Balairung pun bergemuruh dengan tawa. Para menteri bertepuk tangan, dan Sultan pun tertawa sampai matanya berair. Abu Nawas, sungguh engkau tak pernah gagal membuatku kagum, ujar Sultan. Engkau bukan hanya cerdik, tetapi juga paham seluk-beluk hati manusia. Abu Nawas merendahkan diri, menunduk, lalu berkata, hamba hanyalah seorang fakir ilmu, Baginda. Namun satu hal yang hamba yakini, bibir wanita adalah firasat yang lebih cepat dari kata-kata. Barang siapa mengerti ilmunya, ia dapat membaca rahasia hati sebelum suara terucap. Sultan mengangguk puas, lalu memutuskan, baiklah, Abu Nawas. Besok engkau akan kian kuuji dengan perkara yang lebih besar, agar seluruh negeri tahu bahwa engkau bukan sekadar pelawak, melainkan penyimpan hikmah yang tersembunyi. Keesokan harinya, Sultan Harun ar-Rasyid kembali mengumpulkan para menteri, kadhi, dan pejabat istana. Balairung dipenuhi oleh wajah-wajah yang penasaran. Mereka ingin menyaksikan ujian terakhir Abu Nawas, yang kabarnya akan menentukan apakah ia sungguh menguasai ilmu bibir wanita atau tidak. Sultan lalu bersabda, Abu Nawas, hari ini aku ingin engkau membaca bukan bibir seorang wanita istana, melainkan bibir permaisuriku sendiri. Tetapi ingat, jangan sampai engkau lancang berkata yang akan menyinggungnya. Jika engkau berhasil, maka engkau bebas. Jika gagal, maka engkau akan mendapat hukuman yang setimpal. Seluruh hadirin terkejut. Ujian kali ini amat berbahaya, sebab menyentuh permaisuri sama dengan menginjak bara api. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia maju perlahan, menunduk hormat, lalu menatap permaisuri dengan mata penuh sopan santun. Setelah beberapa saat, Abu Nawas tersenyum. Ia berucap lantang, wahai Baginda, hamba tidak berani menyingkap rahasia hati permaisuri Paduka. Namun, hamba akan mengatakan satu hal, bibir seorang istri yang setia akan selalu diam di depan orang banyak, tetapi ia akan tersenyum penuh kasih ketika bersama suaminya. Dan hamba melihat pada bibir permaisuri Paduka, hanya ada senyum kesetiaan, bukan kebohongan. Permaisuri pun tersenyum lebar, matanya berbinar, tanda puas dengan jawaban itu. Sultan menoleh kepadanya, dan permaisuri mengangguk tanda membenarkan. Sultan berdiri, lalu berkata dengan suara lantang agar semua mendengar. Wahai para menteri dan rakyatku, lihatlah, Abu Nawas bukan hanya pandai berkata-kata, tetapi juga tahu menjaga adab dan marwah seorang wanita. Ia membaca bibir, tetapi tidak pernah melewati batas. Maka mulai hari ini, aku nobatkan Abu Nawas bukan sekadar badut istana, melainkan penasehat rahasia yang bijak. Balairung pun bergemuruh dengan tepuk tangan. Para menteri mengangguk-angguk kagum, dan rakyat yang mendengar kisah ini pun menyebarkannya ke seluruh negeri. Abu Nawas menunduk rendah, lalu berucap, segala puji bagi Allah, yang memberi lidah untuk berbicara, bibir untuk tersenyum, dan akal untuk memahami. Semoga ilmu ini bukan sekadar senda gurau, tetapi menjadi hikmah bagi siapa saja yang mencari kebenaran. Maka berakhirlah kisah Abu Nawas dengan ilmu bibir wanita, yang mula-mula dianggap hanya kelakar, tetapi pada akhirnya menjadi pelajaran tentang kecerdikan, kesopanan, dan kebijaksanaan.